Nomor 1, ilmu yang pelajari struktur tubuh manusia adalah A. Fisiologi, B. Kinesiologi, C. Anatomi, D. Ergofisiologi. Jawaban C. Anatomi. Pembahasan, fisiologi adalah sains yang meneliti dan mempelajari fungsi-fungsi dari organ makhluk hidup. Kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman. Anatomi adalah ilmu mempelajari struktur tubuh manusia. Pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung oleh guru agar penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran, dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran, dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran tersebut merupakan gaya mengajar A. Resiprokal, B. Komando, C. Periksa diri, D. Latihan. Jawaban B. Komando. Pembahasan, gaya mengajar inklusi adalah suatu gaya pembelajaran dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Gaya mengajar resiprokal adalah salah satu gaya mengajar yang meningkatkan siswa lebih banyak aktif untuk belajar, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Metode gaya komando adalah sebuah tata cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung kepada guru, yang tujuannya adalah penampilan cermat. Artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran, dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Pendekatan penemuan terbimbing merupakan suatu cara pembelajaran yang melibatkan siswa secara optimum dalam menemukan rumus maupun teorema, sedangkan pendidik memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kita coba lihat soalnya lagi. Di sini nampak soal tergantung kepada guru. Itu kata kunci ya teman-teman. Kalau di dalam pembelajaran PJOK itu contohnya ketika materi tolak peluru, itu memang harus gaya komando, karena kalau tidak dikomandoi bisa mencederai peserta didik lainnya. 3. Menjelang pertandingan antar sekolah, kelihatan peserta didik gelisah, muka pucat, keluar masuk toilet, dan gangguan tidur. Gejala tersebut merupakan ciri dari kecemasan. Langkah yang memungkinkan dapat ditempuh guru PJOK untuk menanggulangi gejala kecemasan peserta didik tersebut, kecuali A. Latihan konsentrasi, B. Mesek dan akupuntur, C. Pendekatan emosional kepada peserta didik, D. Latihan pernapasan dan konsentrasi. Jawaban B. Mesek dan akupuntur. Kata kunci dari soal kecuali ya teman-teman, untuk option A, C, dan D memang langkah yang dilakukan guru untuk menghindari atau menanggulangi gejala kecemasan pada peserta didik. Sementara untuk masyarakat itu adalah memijat atau pijatan. Akupuntur, pengobatan tradisional dari Tiongkok yang melibatkan penusukan kepada area tertentu pada tubuh dengan jarum suntik. Ini jelas tidak ya teman-teman. 4. Bagi peserta belajar pemula, maka pengenalan air dalam pembelajaran aktivitas air memiliki tujuan kecuali A. Memberikan rasa senang terhadap pembelajaran dalam air, B. Memupuk rasa keberanian siswa, menghilangkan rasa takut terhadap air, dan memupuk rasa percaya diri, C. Agar peserta didik merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam air, D. Agar peserta didik dapat mengetahui dan merasakan pengaruh air terhadap keseimbangan tubuh dan gerak. Jawaban A. Memberikan rasa senang terhadap pembelajaran dalam air. Pembahasan untuk pengenalan dalam air bertujuan pertama mengenalkan gerak dasar, sikap, dan keamanan air. Sebagian dari mempersiapkan diri mempelajari teknik gerak renang. 2. Mengenal fondasi gerak untuk belajar renang yang terdiri atas cara masuk ke air, daya apung tubuh di air, gerakan tungkai, keseimbangan tubuh di air, gerak lengan, dan kontrol nafas. 3. Memupuk keberanian terhadap
air kolam renang. 4. Memastikan telah mengetahui dan mematuhi peraturan selama berada di kolam renang. 5. Memberikan pemahaman dasar lewat gerakan atau permainan yang dibuat sesuai program masing-masing fasilitas kolam renang. 5. Simbol Olimpiade modern digambarkan dengan 5 cincin yang saling bertautan dan melambangkan persahabatan dunia. Kelima cincin tersebut memiliki perbedaan warna yang disesuaikan dengan ciri 5 benua di dunia. Manakah urutan warna yang benar dari kelima cincin tersebut? A. Biru, hitam, kuning, hijau, dan merah. B. Merah, hijau, kuning, hitam, dan merah. C. Kuning, biru, hitam, hijau, dan merah. D. Biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Jawaban D. Biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Pembahasan, cincin Olimpiade itu ada 5. Setiap cincin memiliki warna yang berbeda-beda. Ada biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Letak kelima cincin itu harus sesuai. Cincin berwarna biru, hitam, dan merah ada di bagian atas, sedangkan cincin berwarna kuning dan hijau ada di bagian bawah. 6. Induk Federasi Senam Lantai Dunia disebut A. FIFA, B. FINA, C. FIG, D. FIBA. Jawaban C. FIG, yang kepanjangannya adalah Federation International de Gymnastics. 7. Istilah lain dari langkah ke depan dalam senam irama disebut A. Low pass, B. Balance pass, C. Beach pass, D. Galop pass. Jawaban D. Galop pass. Gerakan galop pass merupakan langkah depan dalam senam irama. Sementara balance pass adalah langkah keseimbangan. Low pass merupakan langkah biasa dalam senam irama. 8. Creep pass dalam senam irama disebut juga A. Langkah silang, B. Langkah samping, C. Langkah lingkar, D. Langkah ke belakang. Jawaban A. Langkah silang. Langkah silang atau creep pass pada senam irama dilakukan dengan mengambil sikap ganjur. 9. Gerakan lengan selama di luar air disebut A. Gerakan dorong, B. Gerakan entry, C. Streamline, D. Gerakan recovery. Jawaban D. Gerakan recovery. Pembahasan, gerakan recovery, gerakan lengan selama di luar air, yaitu memindahkan telapak tangan dari saat keluar dari air untuk dibawa ke depan kepala dan masuk ke dalam air. Gerakan ini mulai saat ujung jari tangan menyentuh air sampai lengan selesai melaksanakan dayungan dan keluar air. Itu gerakan recovery ya teman-teman. 10. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah A. Kecepatan, B. Panjang langkah kaki, D. Kecondongan badan, D. Start atau pertolakan. Jawaban D. Start atau pertolakan. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah ketepatan bangun dari posisi start. Selain itu, faktor lain juga memperkuat ketika lari jarak pendek adalah kecepatan. Demikian teman-teman untuk part 1. Kita ketemu lagi di part 2 dan part selanjutnya. Jangan lupa teman-teman juga lihat bagian pedagogi ya teman-teman, dan bagian teori belajar serta model pembelajaran, karena semuanya akan muncul di dalam soal. Semoga lulus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.